Selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang koordinat kartesius, yaitu bagaimana menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan kita mempelajari ini agar anak kami mampu menentukan kedudukan suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih memahaminya, mari perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah, coba perhatikan kedudukan garis A1, A2, A3, A4 pada bidang koordinat kartesius ini. Nah, sekarang bagaimana kedudukan atau posisi dari garis A1, A2, A3, A4 terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat gambar ini sekarang, misalnya garis A1 dengan sumbu X itu adalah sejajar. Nah, coba kita lihat misalnya garis A4 yang ini dengan sumbu X. Maka garis A4 itu juga sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimana dengan garis A2? A2 dengan sumbu X juga sejajar dengan sumbu X. Berarti garis A1, A2, A3, dan A4 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, itulah posisinya terhadap sumbu X. Nah, sekarang bagaimana posisi keempat garis ini terhadap sumbu Y? Misalnya kita lihat garis A1 dengan sumbu Y. Garis A1 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian juga garis A2 tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian juga garis A3 dan A4. Berarti apa kesimpulan yang dapat kita lihat dari sini? Garis A1, A2, A3, dan A4 itu adalah sejajar dengan sumbu X. Garis A1, A2, A3, dan A4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang coba kita lihat bentuk yang berikut. Nah, di sini sudah ada Bapak buat 4 juga garis. Yang pertama garis M1, garis M2, M3, dan M4. Nah, coba kita lihat misalnya garis M1, bagaimana kedudukan atau posisinya terhadap sumbu Y. Yang ini. Nah, kalau kita lihat garis M1 dengan sumbu Y, maka boleh kita katakan bahwa M1 itu sejajar dengan sumbu Y. Demikian juga garis M2. Yang ini itu sejajar dengan sumbu Y. Demikian juga garis M3 dan M4. Maka kesimpulannya garis M1, M2, M3, dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kedudukan keempat garis ini M1, M2, M3, M4 terhadap sumbu X? Nah, kalau kita lihat misalnya garis M1 dengan sumbu X itu adalah tegak lurus. Berarti garis M1 itu tegak lurus dengan sumbu X. Demikian juga garis M2, M3, dan M4. Apa kesimpulan yang dapat kita lihat dari sini? Garis M1, M2, M3, dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali gambar yang berikut ini. Nah, di sini ada Bapak buat titik A berkoordinat 2, 2. Ada titik B berkoordinat 2, negatif 4. Dan ada titik C berkoordinat 4, 2. Nah, sekarang jika titik A kita hubungkan dengan titik B, maka kita dapati sebuah garis. Katakanlah ini misalnya garis C1. Sekarang bagaimana posisi garis C1 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalau kita lihat garis C1
dengan sumbu Y, nah ini sejajar. Berarti garis C1 itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana kedudukan garis C1 ini terhadap sumbu X yang ini? Nah, kalau kita lihat gambar ini sekarang, bahwa garis C1 posisinya terhadap sumbu X adalah tegak lurus. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita buat dari keterangan ini? Nah, jika ada titik A berkoordinat 2, 2 dan titik B berkoordinat 2, negatif 4, maka kalau dia kita hubungkan membentuk sebuah garis, maka garis itu akan tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang coba kita lihat titik A dengan titik C. Kalau titik A dan titik C kita hubungkan dengan garis, nah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kedudukan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Coba kita perhatikan, katakanlah ini garis C2. Nah, bagaimana sekarang kedudukan garis C2? Yaitu yang melalui titik A22 dan titik C42 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis C2 posisinya terhadap sumbu X yang ini itu adalah sejajar. Nah, posisinya terhadap sumbu Y bagaimana sekarang? Nah, garis C2 posisinya terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Berarti garis yang melalui titik A yang berkoordinat 22 dan titik C yang berkoordinat 42, garisnya adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Gitu. Nah, sekarang coba titik B kita hubungkan dengan titik C. Nah, sekarang ini kita hubungkan titik B dengan titik C membentuk sebuah garis. Kita katakan garisnya C3. Bagaimana sekarang kedudukan garis C3 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita lihat posisi garis C3 ini, boleh kita katakan bahwa garis C3 tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Atau garis C3 tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Hanya garis C3 itu memotong sumbu Y di titik ini dan memotong sumbu X di titik ini. Nah, kalau kita buat ini koordinatnya, maka garis C3 itu memotong sumbu Y pada titik 0, negatif 2 dan memotong sumbu X di sini pada titik negatif 2, 0. Nah, inilah beberapa contoh yang Bapak berikan bagaimana kedudukan atau posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, anak-anak kami untuk lebih memahami nanti boleh kembali diulangi atau dibaca pada buku paket halaman 58. Anak-anak kami, sampai sekian penjelasan Bapak yang pertemuan kita hari ini.